Technology is connection. Technology is moving forward, sharing ideas, creating value, breaking boundaries, and unstoppable growth. In the year 2000, 3 people witnessed the turn of the millennium closely, and in it, they saw opportunity. Over the next 19 years, Sang4 grew from 3 employees to 5,000. So, who is Sang4, and how did they grow so quickly? Sang4 is connection, security, partnership, and innovation. We supply the infrastructure, network security, and cloud computing. Our customers need to stay cutting edge. Where some see expense, we see value. 40% of Sang4 employees are the R&D developers who create and improve our products, with 20% of Sang4's total income dedicated to their innovative designs. Where some see risk, we see reward. Sang4 is inspired to constantly innovate and bring new solutions to the market. Threats never rest, and neither do we. With new innovations and versions released every quarter. How Sang4 grow so quickly? Sang4 believes IT should be simple. Over 6,000 customers globally rely on Sang4's A-Cloud HCI for their mission-critical business applications like Oracle, SAP, all on a platform that deploys in less than 30 minutes, with no training required. We provide the power and protection you need when you need it. 85,000 Sang4 NGAF devices are trusted to keep customers' systems secure, helping to discover, detect, protect, and respond to security events, known, unknown, or unimagined. We are more than another set of IT tools. 50,000 customers globally rely on solutions like Sang4 IAM to maximize productivity and increase business revenue. Sang4 builds for the future, quickly becoming a globally recognized infrastructure, security, and cloud vendor. We protect. We connect. We are Sang4. Jadi materi kali ini fokus kita ada dari sisi company profile yang saya sounding tadi, ada product brief lagi untuk merefresh maupun ada produk-produk baru. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu selaku customer di sini, selaku end user yang sudah mengenal produk Sang4, tapi belum terupdate lagi terhadap produk baru kita, nanti ada penjelasan di sini. Lalu nanti lanjut dengan 2 program kita yaitu untuk HCI installment dan juga SD-WAN as a service. Jadi 2 solusi ini kita lihat adalah solusi yang benar-benar bisa masuk dengan kondisi customer. Contohnya apa? Contohnya adalah terkait dengan HCI ya. Kita bicara HCI, beberapa dari saya temukan diskusi baik itu dengan partner maupun customer yang saya temukan adalah dari mereka sebelum adanya pandemik ini ya, mereka sudah melakukan semacam blueprint untuk mengembangkan dari sisi server. Ada beberapa plan seperti misalkan mau pindah ke HCI, migrasi ke HCI, atau misalkan mau menambah node 2 atau 3 node. Tapi karena pandemik ini terjadi dan mengakibatkan bisnis dari perusahaan terganggu ya secara operasional dan lain-lain, ada beberapa dari sisi user yang akhirnya melakukan perubahan plan. Jadi yang awalnya mau rencana pindah ke HCI atau misalkan mau naikin atau tambah node, akhirnya jadi hanya menambah memori saja. Nah, atau misalkan hanya upgrade disk saja. Nah, itu ada kita temuin. Atau bahkan bahwa mereka ya udahlah, kita nggak perlu migrasi ke sistem yang baru, kita cukup renewal aja deh dulu deh yang aman untuk tahun ini dengan sistem yang sudah ada saat ini. Nah, itu beberapa temuan yang saya temukan saat ini. Nah, dengan hal itu adalah kita lihat bahwa kita ada kesempatan di Sang4 bahwa kita bisa ngasih solusi yang kira-kira bisa membantu dari sisi
Anda, customer, bisa terus melakukan ekspansi bisnis sesuai dengan plan di awal, tapi dengan term payment yang lebih mudah. Tuh. Lalu terkait kedua adalah SD-on as a service. SD-on as a service di sini adalah ketika perusahaan Anda punya banyak cabang, kita katakan punya lebih dari 10 cabang lah. Dan saat ini dari perusahaan Anda masih menggunakan link MPLS, yang dimana link MPLS itu kita tahu mempunyai cost yang besar ya. Ketika kita melakukan migrasi dari link MPLS ke arah internet, itu dari segi bisnis udah cukup melakukan reduksi cost. Tapi dari sisi tim IT operasional gimana gitu kan. Nah, benefitnya apa aja dari SDO nanti akan saya sampaikan juga sebagai bagian dari SDO as a service. Oke, saya lanjut ya untuk agenda selanjutnya, yaitu untuk company profile. Untuk company profile, dari Soundforce sendiri kita udah berdiri dari tahun 2000, artinya kita udah 20 tahun, dan kita headquarter kita ada di Shenzhen, di China. Di Indonesia sendiri kita dari tahun 2010, jadi di Indonesia kita udah hampir 10 tahun berada di Indonesia. Saat ini kantor kita ada di MD Place, Kuningan, Setiabudi. Oke. Sebagai gambaran bahwa kita berangkat mulai dari 3 staff, itu adalah founder kita, berkembang sampai saat ini ada sekitar 6.000 pegawai secara worldwide internasional ya. Dengan konstruksinya bisa dilihat seperti ini. Konstruksi kita itu adalah 36% dari tim R&D, lalu 20% dari tim customer service, 24% adalah divisi saya di sisi pre-sales dan juga ada sales juga. Lalu tim 10% ini dari sisi other, baik itu dari sisi manufacture, bagian juga factory dan lain-lain. Itu sisa di 10% itu. Oke. Nah, menariknya adalah bahwa kita terus melakukan ekspansi ya. Pertama kita settle dulu kita di market kita di lokal China, kita udah hampir punya representasi di seluruh cabang atau udah punya seluruh representasi di setiap kota di China atau di provinsi ya, udah punya. Lalu kita berkembang, kita masuk ke level ASEAN, kita hampir ada semuanya. Lanjut kita ke Asia Timur juga ada, ke Timur Tengah. Lalu juga kita ada representasi juga kita di Amerika, ini ada product manager kita, satu product manager kita yang fokus untuk endpoint secure, endpoint protection, itu dia biasanya di USA. Dan juga kita sudah punya satu representatif cabang kita ada di Italia. Nah, itu tujuannya kita supaya position kita di Gartner bisa lebih baik lagi, karena kita tahu bahwa rata-rata Gartner dia melihat market dari Amerika dan Eropa. Nah, kita pengen target pelan-pelan posisi kita bisa lebih baik lagi di Gartner. Okay. Ini untuk gambaran headquarter kita ada di, ya tadi saya bilang ada di Shenzhen, ada di Ranansan Park. Kita satu gedung, ada 8 lantai. Ini ada informasi awal itu ada hall of fame kita di bagian lantai dasar. Terus juga ada ruang entertain juga, terus sebagai buat refreshment kita, ada juga buat kids area juga di sini. Dan di sini juga ada namanya program HQ Visit. Sebelum pandemi ini terjadi, kita mostly rutin ya mengadakan HQ Visit itu tiap quarter. Jadi setiap quarter kita bisa mengajak partner maupun customer yang ingin diskusi langsung untuk lebih diyakinkan terkait dengan solusi Soundforce, kita welcome untuk ajak teman-teman partner maupun customer untuk diskusi langsung dengan R&D kita, untuk ngobrol langsung terkait dengan apa yang diinginkan, terus nanti solusi seperti apa, bisa nanti ngobrol lebih detail dengan tim R&D kita. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, kita lihat bahwa sepertinya programnya akan di-hold dulu sampai kondisinya sudah menjadi stabil, maka kita akan buka lagi program ini ke depannya. Bisa dilihat bahwa di sini contohnya kita ada juga market, ada kunjungan dari Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Selanjutnya untuk support ya. Untuk support sendiri di Soundforce Indonesia, Soundforce internasional ya, secara global kita punya remote support yang bisa membantu 24/7, dan dia support untuk bilingual, maupun bahasa Melayu maupun bahasa Inggris ya. Kalau misalkan case-nya kita bisa telepon langsung ke kontak center kita di Malaysia by phone, atau bisa juga kontak ke tim support kita di Indonesia. Karena di Indonesia kita punya 10 orang, itu adalah FAE, sebutnya FAE ya, Field Application Engineer. Ini adalah engineer dari Soundforce, dia orang Indonesia yang siap membantu sebagai second tier support dari customer. Pastikan kalau first tier kan dari teman-teman partner, dalam adalah AMT. Nanti dari engineer AMT bantu kalau misalkan ada eskalasi bisa ke kita, ke second tier kita itu ada orang 10 FAE ini yang bisa membantu teman-teman customer dalam hal deployment, atau misalkan diskusi terkait dengan implementasi, atau misalkan terkait dengan migrasi, bisa diskusi seperti itu. Oke, jadi ini benar-benar bisa membantu
Karena kalau misalkan kita lihat bicara di principal lain, mereka rata-rata investasi dari sisi pre-sales maupun dari sisi sales. Tapi dari Sanfor sendiri kita fokus banyak banget dari sisi engineer karena kita pengen meningkatkan namanya support sama services, itu 2 poin yang mau kita jaga bersama-sama para customer. Jadi kalau misalkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menggunakan produk Sanfor, kalau misalkan ada kendala yang ditemukan saat ini, butuh diskusi, bisa email ke saya, atau misalkan emailkan juga ke fai.id sanfor.com atau ke tech support di sanfor.com untuk pembantuan troubleshooting atau case yang dihadapi di customer atau di lokasi Anda. Oke. Nah, untuk gambaran lebih lanjut terkait dengan technical support, bisa bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mengenal Sanfor, bisa buka, kita punya namanya Sanfor Community untuk pengecekan materi, baik itu buat datasheet, untuk upgrade firmware, dan lain-lain bisa nanti dari Sanfor Community kita. Kita juga punya web buat hands-on, jadi kalau teman-teman yang bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melihat, saya pengen demo Sanfor gimana sih produknya, gimana caranya berjalan gitu kan. Kalau misalkan kondisi ini kan masih belum memungkinkan untuk kita melakukan POC langsung, jadi paling efektif adalah kita melakukan demo. Demonya gimana caranya, yaitu dengan buka website Sanfor, yaitu demo.sanfor.com untuk melakukan hands-on lab. Kita juga ada beberapa video related tentang materi, bisa dibuka di YouTube. Oke. Saya lanjut, untuk selanjutnya adalah terkait dengan produk brief. Jadi pengenalan produk-produk Sanfor yang ada di kami ya. Pertama adalah IAM atau Internet Access Management. Ini boleh dibilang adalah produk kami Sanfor yang secara penjualan tetap paling tinggi dan paling stabil ya, dari tahun-tahun tetap paling tinggi ya. Karena dari sisi kompetisi kita di market lapangan ini boleh bilang kompetisi kita sedikit ya dibandingkan dengan area lain. Jadi banyak customer yang to be honest tahunya Sanfor tuh IAM. Oh, Sanfor punya IAM ya. Jadi ibaratnya kayak air mineral itu Aqua, kalau IAM itu Sanfor. Itu banyak yang tahu seperti itu, customer maupun partner. Jadi kita dengan bisa masukkan IAM ini sebagai solusi kita yang cocok di tempat bapak maupun ibu-ibu. Apa sih fungsi dari IAM sendiri? Pertama, dia menggabungkan fungsi dari proxy maupun dari sisi bandwidth management. Jadi proxy itu adalah ketika kita mau melakukan proses internet, nanti kita akan dibungkus oleh controlling dari segi perangkat IAM ini. Jadi untuk application control, apakah boleh kita buka website di website tertentu, atau kita mau ngatur bandwidth, ya satu fitur dari fungsi bandwidth control kita, dan juga bahkan di satu perangkat ini itu sudah termasuk input untuk reporting. Jadi reporting sudah input di perangkat IAM ini, jadi Bapak nggak perlu lagi mencari perangkat third party untuk manajemennya. Jadi dengan satu device ini sudah termasuk untuk fungsi proxy, fungsi bandwidth management maupun fungsi reporting. Oke, ini proxy, saya tulis dengan tangan, proxy. Oke, dan juga untuk fungsi bandwidth management. Oke, ini adalah benefit kita. Karena kalau kita lihat compare ke market ya, rata-rata mereka yang menawarkan fungsi ini tuh appliance sendiri. Jadi ada yang punya appliance sendiri untuk proxy, ada yang punya appliance sendiri untuk bandwidth management. Tapi di kita digabung jadi satu. Itulah fungsi dari IAM. Nah, ini malah benefit kita. Nah, selain fungsi dari dua ini, apalagi fungsi yang bisa dijalankan, yaitu adalah fungsi kita bisa membuat landing page ya. Jadi landing page itu adalah ketika customer punya WiFi dan punya wireless controller, kita bisa integrasi dengan perangkat wireless controller itu untuk apa? Untuk nanti kita melakukan integrasi. Jadi nanti polisinya akan tersentralize. Jadi baik itu user yang dari internal maupun user dari guest, itu semua akan tersentralisasi untuk polisinya dari si IAM ini sendiri. Oke. Lalu untuk typical license-nya kita ya, saya coba jabarkan dari sisi licensing kita. Dari IAM sendiri kita simple, kita hanya ada license URL database, itu adalah license yang digunakan untuk update aplikasi ya, karena kan aplikasi itu sering banget muncul gitu kan, muncul dengan sisi coding yang berubah-ubah. Nah, itu yang perlu diperhatikan customer itu, karena itu kita mengharuskan atau mandatori sebenarnya. Selain application control atau license URL filtering tadi, lalu yang kedua adalah license untuk antivirus. Ini adalah opsional. Karena apa? Karena salah satu fungsinya IAM ini adalah sebagai proxy. Maka kemungkinan besar dia akan di-hit attack dari luar ya. Maka dia ada fungsi opsional sebagai antivirus di sisi gateway. Oke. Ini adalah typical license yang ada di sisi IAM. Selebihnya adalah dari sisi
support maupun services itu yang rutin untuk di renew-nya. Karena apa? Untuk support itu terkait dengan misalkan ada case, nanti bisa open tag atau open support ke kita. Nah, untuk servicenya adalah ketika ada pergantian perangkat, nanti kita bisa melakukan proses RMA. Jadi, kita bisa mengganti perangkat yang rusak dengan mengganti dengan perangkat yang baru. Itu adalah fungsi dari fungsi tadi, license, support, maupun services. Oke. Kemudian, apa aja sih industri-industri yang cocok dengan IAM? Itu kita banyak ya. Ada mulai dari kampus-kampus, BFSI, maupun dari retail, dan industri lainnya yang cocok dengan penggunaan bandwidth management ini, karena fungsinya itu tadi untuk mengatur pemakaian bandwidth maupun untuk proxy itu sendiri. Oke, ini adalah contoh secara brief gimana fungsi IAM ini yang membedakan ya. Untuk karena beberapa customer ada yang bertanya bahwa saya udah punya firewall, tapi terus sampai saya butuh perangkat IAM. Nah, ini adalah fitur yang bisa dijalankan oleh IAM, Internet Access Management, dibandingkan dengan firewall ya, karena firewall tidak bisa melakukan blocking sampai sedetik ini. Contoh di sini adalah kita pengen melakukan blocking untuk kategori populer, sport, gaming, maupun news ya. Ini kategori itu ada kategorinya. Jadi biasanya kalau ya Bapak Ibu yang YouTuber juga biasanya ketika upload nanti akan tahu tuh kategorinya apa nih, apakah kategori teknologi dan lain-lain itu ada kategorinya. Di contoh ini adalah kita pengen ngeblok kategori 4 ini ya. Maka untuk 4 ini kita tidak checklist di bawah, tapi yang kita checklist adalah website-website yang channel-channel yang kita allow, yaitu untuk channel musik, channel movie, channel show. Oke. Contoh di sini adalah ketika kita mau buka channel movie itu kita bisa, karena di sini kita lihat channel movie itu di checklist, jadi kita bisa buka. Oke. Tapi ketika kita mau buka channel sport, dia akan kena policy testing yang kita buat gitu untuk SaaS YouTube ya. Karena di sini kita lihat untuk kategori sport itu dia tidak di checklist, artinya dia tidak dibutuhkan. Nah, ini adalah benefit kita ya, compare ke arah kompetitor maupun ke arah firewall, karena yang saya tahu firewall tidak bisa sampai sedetik ini, karena kita butuh inspect HTTPS traffic-nya itu untuk melakukan blocking seperti ini. Oke. Lalu kemudian dari sisi IAM sendiri, karena kita itu growth-nya dari Asia ya, kita punya sekitar 6.500 signature aplikasi yang ini terus bertambah setiap 2 minggu sekali. Nah, banyak dari sekitar 6.500 ini aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh mostly orang-orang di Indonesia. Seperti apa? Kayak Tokped, ada Shopee. Itu aplikasi-aplikasi yang umumnya sering digunakan oleh para ya kita semua lah, apalagi kayak nanti menjelang 6/6 biasanya ada Harbolnas, bisa traffic ke arah 2 aplikasi ini akan tinggi gitu kan. Nah, kita punya signature-nya, artinya kita bisa mengkontrolnya. Jadi kita misalkan kita atur, untuk 2 aplikasi ini kita batasin aja deh bandwidth-nya dari 10 mega bandwidth kantor kita, contohnya cuma 1 mega aja deh, dipakai rame-rame terserah gitu. Tapi nanti buat level BOD kita bebasin pipanya, itu bisa seperti itu. Karena kita tadi saya bilang kita dari Asia, kita lebih banyak punya signature yang sering diakses orang-orang di Asia gitu. Jadi itulah gila pembedanya kita dengan kompetitor. Terlebihnya lagi kalau misalkan di-compare ke arah firewall, mostly mereka hanya mengenal aplikasinya HTTPS saja. HTTPS. Jadi dia nggak bisa blocking per spesifik aplikasi kayak Tokopedia ini. Dia hanya blocking HTTPS saja, semuanya di-blocking sama dia. Artinya semua yang berhubungan HTTPS akan di-block. Nah, itu tentunya akan ribet juga ya, karena dia butuh ya nanti buat policy mana yang mana yang di-block. Nah, itu cukup ribet dan akan makan waktu. Karena tidak seperti kita simple, karena kita udah punya signature-nya akan lebih mudah lagi untuk kita terapkan di lapangan itu sendiri. Oke. Lalu tadi saya sounding bahwa kita juga punya bisa provide untuk public login ya. Jadi di case ini kita ada case di customer di mana awalnya saya open ya. Di sini mereka menggunakan firewall, awalnya menggunakan firewall Palo Alto. Oke, di Palo Alto itu yang mereka temukan di lapangan adalah ketika awal sih oke, tapi ketika udah makin perusahaan makin besar lagi, dari sisi Palo tidak bisa memenuhi ekspektasi dari customer tuh. Maksudnya apa? Untuk application control tadi, untuk HTTPS dia tidak bisa melihat detail kategorinya. Mungkin dia ada YouTube, tapi dia tidak punya yang lebih detail lagi. Oke. Dan dia tidak bisa memberikan reporting, karena kita tahu bahwa firewall itu mostly adalah pasti ada perangkat security. Jadi reportingnya adalah terkait dengan security. Dia tidak bisa memberikan informasi terkait dengan log user ini kebuka kemana saja, berapa lama, itu tidak bisa dilakukan oleh firewall. Oleh karena itu, kita melakukan POC. Di sini yang menariknya adalah kita melakukan integrasi ya.
dari firewall kita, dari IAM kita dengan firewall dari Palo Alto. Jadi khusus untuk user-user guest ya. Begitu dia berhasil login di sini, maka dari Sanfor IAM akan melempar syslog ke arah si Palo Alto. Maka di sini dilihat bahwa Palo Alto dia bisa nerima syslog dari Sanfor dengan IP ini. Lalu apa sih idenya dengan yang dilakukan oleh Palo Alto? Yaitu mereka nggak pengen bikin objek lagi di sisi firewall, jadi nggak mau double-double nih, saya nggak mau lagi nih bikin policy. Karena di custom ini kita melakukan pembagian bahwa untuk application control akan dilakukan oleh IAM, Sanfor, tapi untuk blocking ke arah blocking atau buka tutup port, itu nanti akan dilakukan oleh sisi firewall. Nah, dia pengen menggunakan informasi yang ada tadi berhasil di challenge login untuk digunakan sebagai policy. Jadi dia nggak perlu bikin lagi objek double-double. Oke. Di sini setelah dia berhasil mengambil log dari Sanfor, maka nextnya adalah sebelumnya di sini apa aja yang dia mau gunakan, parsingnya dia cuma ngambil informasi dari username dan juga untuk nick-nya. Jadi itu doang yang diambil. Username itu berupa nick maupun IP-nya. Oke. Nah di sini bisa ngeliat bahwa dari sisi Palo Alto berhasil melakukan parsing dan dia mengambil cuman informasi yang dibutuhkan, source IP dan juga source username, yaitu nick tadi. Jadi dengan dua source ini dia gunakan untuk create policy untuk diimplementasikan. Nah itu kita adalah success story yang kita bisa jalankan. Artinya bahwa kalau memang dari customer sudah menggunakan punya firewall, tapi merasa firewall sudah tidak cukup untuk melakukan application control karena growth dari perusahaan makin besar, tidak bisa mendapatkan benefit seperti reporting, pemakaian bandwidth, dan lain-lain di sisi firewall result, maka bisa menggunakan Sanfor ini untuk melakukan autentikasinya tadi di sisi IAM. Oke. Nah, untuk gambaran reportingnya, karena ini salah satu poin yang bisa jadi tonjolan positif dari Sanfor IAM adalah kita punya dua reporting, kita punya yang real-time monitoring activity, jadi dari dashboard sendiri kita bisa langsung lihat nih pemakaian link bandwidth-nya, terus top aplikasinya apa saja bisa kita lihat ya di sini. Contoh di sini karena kita menggunakan metode by MAC address di salah satu mall, di salah satu grup, maka nanti kelihatan guest dan MAC address-nya. Kita bisa lihat di sini. Kalau customer atau perusahaan Bapak Ibu sudah menggunakan atau sudah punya Active Directory, kita bisa juga join ke AD atau kita mau buy SSO, itu kita bisa lakukan seperti itu. Jadi nanti udah nggak kelihatan lagi IP, tapi langsung kelihatan nama PC komputernya atau nama laptopnya. Ini informasi-informasinya, apa yang bisa kita lihat, ini cuma salah satu di mall, kita kelihatan MAC address-nya dan dia detail log activity apa yang dilakukan. Contohnya ada yang membuka ya tinder.com, mungkin untuk mencari jodoh di mall, kita bisa lihat juga lognya seperti ini. Bahkan sampai yang iklan-iklan pun bisa kita lihat ya, tapi nanti untuk yang iklan-iklan ini kita bisa filtering, jadi tidak sampai yang iklan gini kita tampilkan gitu. Oke, ini untuk yang kategori secara aplikasi bisa kita melihatkan source maupun destination-nya. Oke. Nah, ini untuk yang dari report center. Jadi tadi itu yang live, ini udah yang berlalu. Jadi yang udah 5 menit, 10 menit, 1 jam berlalu, seminggu lalu, sebulan berlalu, itu nanti ada dari si lognya IAM. Itu bisa menghasilkan bagian chart terkait dengan jenis kategori yang diakses apa aja. Bisa lihat di sini ada web streaming dan lain-lain. Terus detail aplikasinya apa aja, apakah itu YouTube, bisa di sini, Facebook, terus misalkan social networking, Instagram, dan lain-lain, bisa kita lihat juga, dan juga untuk username-nya. Lagi-lagi di sini karena kita saya lihat contohnya ada di mall, maka seperti ini tampilannya MAC address-nya. Kalau tadi udah join AD, bisa kelihatan nanti real nama PC-nya. Gitu. Dan ini juga kalau misalkan ada orang yang menggunakan proxy ilegal, itu kita bisa lihat ya, misalkan dia menggunakan contoh proxy ilegal seperti penggunaan Wi-Fi proxy, anti-proxy kayak Hola, atau nanti tipe-tipe kayak Ultrasurf, dan lainnya itu bisa kita detect di sisi IAM kita. Oke. Nah, beberapa pertanyaan yang umum, tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan, teman saya belum bisa lihat ya, jadi saya coba memberikan pertanyaan bagi diri saya sendiri untuk menginformasikan ke teman-teman customer di sini, bahwa mostly pertanyaan yang datang dari IAM itu adalah, pertama, kalau misalkan license-nya dia nggak di-renew, itu gimana? Gitu. Bisa jalan apa enggak? Gitu kan. Pertanyaannya adalah, kalau emang license tadi URL database nggak di-renew, secara sistem jalan. Tapi apa? Saya boleh bilang bahwa itu nggak disarankan ya. Karena apa?
karena kita tahu bahwa pengembangan aplikasi selalu dinamis gitu. Kita bisa, contohnya adalah di saat ini kita punya license dan kita bisa melakukan blocking aplikasi, misalnya Tokopedia gitu. Tapi di tahun depan ketika perusahaan Bapak atau Ibu tidak melakukan renewal aplikasi, tidak renewal database kita, ternyata di sisi Tokopedia sendiri ada perubahan coding, dan karena tadi dia tidak terupdate secara database karena tidak di-renew, maka policy yang kita buat di awal untuk blocking Tokopedia akan tidak maksimal. Maka nanti dari user bisa lepas, bisa buka Tokopedia. Karena apa? Karena dari sisi signature-nya dia tidak update ya. Itu maka salah satu contohnya gitu. Lalu contoh kedua adalah kalau misalkan tadi saya setahun saya nggak renew, tahun depan saya renew, ada penalti nggak? Ya itu ada penalti. Tapi itu bisa didiskusikan dengan sisi sales dari Sanfor ya. Dan nanti keputusan seperti apa. Oke. Itu mostly pertanyaan yang saya temukan di diskusi dengan customer di lapangan. Okay. Lalu kemudian untuk IAM ini secara lebih gambaran, supaya teman-teman bisa dapatkan gambaran bahwa fungsi firewall dan fungsi IAM itu apa aja sih di sana. Ini adalah gambarannya ya. Jadi ini adalah fungsi dari firewall. Ini saya gambar di sini aja nih. Saya buat irisannya sini. Oke. Fungsi firewall ya bisa IPS dan lain-lain, sampai sini semua bisa jalankan. Oke. Nah, dia juga punya fungsi tadi basic application control, basic URL filtering, dan juga basic authentication. Nah, itu dia tidak lengkap tapi punya. Ini biasanya kategori bahkan nggak NGV ya, bahkan UTM juga biasanya punya fitur ini juga, slash UTM. Oke. Nah, basic application control kayak tadi contoh di YouTube dia bisa block youtube.com, tapi ketika dia challenge seperti tadi saya contoh di awal ya, gimana kita bisa ngeblok kategori movie, kategori sport, itu di firewall tidak bisa melakukan itu. Oke, itu kita sebut sebagai granular application control. Oke. Lalu kedua dengan URL filtering, untuk blocking basic, misalkan blocking www.abc.com, oke, tapi ketika udah punya subdomain di awal atau ada slash di belakang patternnya, itu di sisi firewall akan mengalami kesulitan. Oke. Yang ketiga adalah basic authentication. Mostly firewall bisa autentikasi dengan internal database atau internal object. Kedua dengan tadi Active Directory maupun SSO. Itu aja. Nah, kalau di kita punya flexible authentication, karena selain 3 tadi, kita juga bisa melakukan autentikasi dengan Gmail maupun dengan sosial media. Nah, itu bisa digunakan untuk marketing campaign. Jadi kita bisa tahu juga informasi dari sisi informasi Gmail customer atau misalkan sosial media customer, untuk nanti kita menawarkan penawaran-penawaran. Itu bagian dari marketing campaign, bisa kita lakukan di sisi Sanfor IAM. Oke. Di layer 2, di line 2 ini yang sudah kita jelaskan, saya menjelaskan juga fungsi tadi audit dan compliance, sudah saya jelaskan di awal tadi. Kita contohnya bisa ngeliat lognya tadi, dia bisa kemana saja, buka berapa lama gitu. Terus fungsi proxy, contohnya kayak tadi application control, itu adalah fungsi dari proxy itu sendiri gitu. Itu mostly fungsi yang bisa oleh proxy. Oke. Lalu anti proxy, tadi saya juga jelaskan gimana kita bisa mendeteksi ada proxy ilegal, kayak tadi ada Cola atau ada Wi-Fi key, atau yang umum biasanya ada Ultraserve dan lain-lain, itu bisa kita detect. Dan yang nomor 6 ini reporting, tadi udah lihat juga, itu salah satu poin plus kita, gimana reporting kita benar-benar bisa melihat pemakaian bandwidth. Jadi dari sisi manajemen, misalkan punya bandwidth sebulan 30 mega, tapi kita nggak tahu nih 30 mega itu kepake buat apa aja sebenarnya, kan habis buat apa aja gitu kan, kok tiba-tiba full aja gitu. Nah, dengan adanya reporting ini, kita bisa ngasih informasi bahwa oke, selama sebulan dari 30 mega emang 25 mega lah kita katakan digunakan oleh user buat akses website atau aplikasi berhubungan dengan pekerjaan. Sisa 5 mega untuk internet. Nah, itu masih oke, make sense. Nah, dengan adanya justifikasi ini, maka tim BOD manajemen punya justifikasi. Oke. Jadi sebenarnya bandwidth 30 mega ini sudah cukup gitu. Nggak perlu saya upgrade bandwidth lagi gitu. Tapi kalau misalkan kenyataannya bahwa dari 30 mega ini saya lihat hampir 29 meganya dipakai buat buka aplikasi nih, tapi 1 mega dong buat internet, makanya orang-orang internetan keluh lambat gitu kan. Oke, saya masih boleh dijustifikasi untuk upgrade bandwidth. Nah, itu bisa sebagai lakukan pakai justifikasi. Dan terakhir adalah fungsi dari kuota kontrol. Ini tadi saya sudah contohkan bahwa contohnya adalah kita bisa melakukan kuota, bisa per orang, per divisi, bisa per hari, per 7 hari, per bulan, dan seterusnya. Jadi kita misalnya contoh divisi finance, kita ngasih bandwidth dia per bulan 1 giga. Nanti kalau udah penuh, maka tinggal dari tim IT melakukan
justifikasi apakah dari divisi ini boleh upgrade atau tidak gitu. Itu bisa nanti justifikasi seperti itu. Bisa kita infokan by email. Oke. Nah, ini adalah pembedaan antara IAM dan juga untuk NGV. Saya harap dari Bapak-Bapak Ibu selaku customer bisa dapat clear perbedaan antara dua area ini ya. Dan terlebih yang saya tahu sebagai informasi teman bahwa di firewall itu menurut report dari NSS Lab ya, sepertinya kalau kita menjalankan fungsi HTTPS maka performa firewall akan drop. Bisa sekitar hampir 15 kali drop ya performanya ya. Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan bahwa kita bisa kembalikan fungsi firewall itu sebagai fungsi awal lagi, sebagai fungsi security. Jadi jangan dia dipadatkan dengan fungsi-fungsi lain tadi, contoh untuk application control, tapi fokus hanya untuk security saja. Tuh. Oke. Untuk firewall, untuk IAM tadi itu, next saya akan jelaskan tentang firewall. Sangfor juga punya solusi firewall kita, di mana benefitnya dari Sangfor itu adalah kita menggabungkan antara fungsi firewall dan juga untuk WAF ya. Karena kita di sini punya fitur WAF, Web Application Firewall. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya website atau server-server yang dipublish ke area internet dan ingin diproteksi di sisi layer 7 security ya, kita bisa menggunakan firewall plus WAF dari Sangfor. Karena ini jadi satu solusi yang lebih hemat ya. Karena bapak nggak perlu invest lagi ada WAF appliance sendiri, tapi cukup beli firewall dan ada license WAF-nya itu udah cukup gitu. Jadi dari sisi ketersediaan listrik di data center maupun ketersediaan rack space di data center kita bisa hemat penggunaannya ya. Karena apa? Karena kita cukup menggunakan paling besar 2 U aja perangkat kita untuk melakukan fungsi firewall dan juga fungsi dari WAF itu sendiri. Oke. Nah, apalagi sih fungsinya? Karena Sangfor itu menawarkan solusi end-to-end. Kita punya firewall di sini sebagai perimeter ya. Jadi konsep security kan umumnya ada 3 nih. Ada firewall sebagai perimeter security, lalu juga ada dari sisi cloud-nya, juga ada dari sisi endpoint. Ya. Kita punya, saat ini Sangfor udah punya solusi yang lengkap end-to-end, mulai dari endpoint sampai arah cloud solution kita untuk security. Supaya apa? Supaya kita bisa menangani attack di sisi ransomware atau cyber-attack bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke. Sebagai gambaran untuk feature-feature apa aja sih yang ada di Sangfor Firewall, ini adalah feature-feature yang ada di Firewall Sangfor ya. Untuk model license-nya kita sudah include, kita ada namanya mandatory license. Jadi mandatory license itu semua yang putih ini, kecuali yang WAF, ini tidak saya coret ya, dan juga untuk 2 ini yang kuning. Oke. Jadi dengan mandatory license itu, saya singkat jadi M license ya, itu dapat semua yang putih kecuali WAF dan juga untuk kuning ini. Lalu ada license untuk WAF yang bawah sini dan juga untuk cloud protection kita ada namanya NG0 dan juga NeuroX, kita namanya cloud license. Oke. Jadi dengan ini bisa mendapatkan gambaran dari fitur-fitur apa aja yang bisa dilakukan oleh Sangfor. Jadi secara overview apa aja bisa kita jalankan di firewall. Pertama, kita bisa menjalankan fungsi email security. Kita bisa mencek apakah dari sisi attachment-nya email, apakah kita bisa inspect, apakah mengandung atau ada konten dari sisi malware apa tidak, gitu. Kita bisa lakukan. Tapi saya pilih di sini bahwa kita tidak melakukan fungsi anti-spam ya. Karena kalau saya baca-baca sebenarnya anti-spam itu sebenarnya udah apa ibaratnya ya, udah teknologi yang udah berlalu ya. Mostly juga dari sisi email yang server customer udah punya solusi anti spam sendiri, atau bahkan memang ada beberapa juga yang email server udah ditaruh di cloud. Jadi sebenarnya fungsi dari anti spam udah tidak digunakan lagi di sisi customer. Kemudian untuk kita juga melakukan effective data protection di sisi advanced persistent threat, ada juga anti DOS, ada buat threat prevention kita juga kita masuk di dalamnya, juga fungsi IPS. Nah, untuk fungsi assessment, kita udah punya fungsi risk assessment dan juga fungsi real-time vulnerability. Jadi, dengan kita menaruh perangkat firewall kita lewatkan traffic, maka kita bisa mengenali potensi threat apa aja yang ada di sisi jaringan. Oke. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa untuk WAF kita di sini, bahwa kita sudah mendapat review dari namanya OWASP ya.
OWASP ini adalah organisasi yang fokus untuk mengenali top 10 attack di sisi layer 7. Ada mulai dari cara cross-site scripting, SQL injection, website defacement, itu adalah bagian dari top 10 dari yang udah dirilis oleh OWASP. Nah, kita sudah comply untuk mengenali attack-attack top 10 dari si OWASP ini. Oke. Next-nya, kita punya namanya endpoint secure. Ini mirip seperti antivirus, tapi kita sebutnya namanya, sekarang itu trennya namanya adalah EDR, Endpoint Detection and Response. Jadi bukan antivirus lagi, jadi namanya EDR. Karena apa? Kita bisa melakukan respon langsung di sisi endpoint. Mostly Pak, karena attack-attack saat ini tuh makin dinamis ya. Kita bicara tiap hari itu ada, bisa dibilang ada sekitar 300.000 lah. 300.000 attack-attack baru yang muncul ya tiap harinya. Kalau kita hanya menggunakan tradisional antivirus yang berdasarkan signature, itu kita sudah merasa sudah maksimal. Karena kalau yang menggunakan signature itu, mostly dia hanya bisa melakukan blocking atau melakukan block terhadap attack hanya untuk yang kategori minor-minor saja. Tapi kalau misalkan dari sisi unknown threat itu dia melakukan pengembangan, misalkan pengembangannya apa? Dari sisi codingnya udah berbeda, nah itu nggak bisa menggunakan dari sisi signature base. Harus menggunakan AI, karena kita sebutnya makanya endpoint security kita ada berbasis dengan AI, atau artificial intelligence. Nah, benefit apa sih dengan endpoint security ini? Kita bisa adalah karena utamanya kita adalah fokus ke arah cyber attack ya. Di mana cyber attack itu banyak attack adalah ransomware. Di sini kita bisa melakukan blocking langsung untuk adanya ransomware di sisi endpoint ransomware. Oke. Itulah makanya menarik solusi ini karena walaupun kita lihat bahwa tren ransomware udah nggak seperti dulu. Kalau dulu mungkin dari tahun 2017 tinggi banget, bahkan Indonesia adalah salah satu negara yang terimpact dengan ransomware. Tapi kita lihat sampai saat ini bahwa pengembangan dari ransomware attack itu masih tetap banyak gitu. Dia masih menggunakan masih terus mengeluarkan generasi baru yang tentunya dari sisi kita, di sisi customer, kita harus menyiapkan infrastruktur yang kuat ya. Karena memang kalau kita bicara investasi security itu ibaratnya hal yang apa ya, ibaratnya sebagai dua sisi mata koin lah. Dimana kalau sisi satu kita melihat investasinya tinggi, next-nya adalah kalau nggak investasi, kalau misalkan ada attack, nanti yang berakibat fatal ke kita, ke perusahaan. Bisa dari sisi impact-nya ke komputer, atau bahkan ke sisi reputasi. Bisa jadi salah satu kondisi yang bisa menjadi pertimbangan lah, gimana kalau kita attack di sisi security itu sendiri. Oke. Lalu saya lanjut sedikit ke arah yang ketiga, dari segi security, untuk melengkapi itu kita punya Cyber Command. Itu adalah Security Operation Management Center lah kita sebutnya. Jadi untuk memanage perangkat tadi, kita ibaratnya kita ada punya Cyber Command. Oke. Kita punya Cyber Command, kita punya firewall. Kita jadi punya tadi ada, sebut langsung ada antivirus lah ya. Oke. Kalau kita punya dashboard yang berbeda-beda di sini, maka kita butuh melakukan update yang berbeda-beda. Jadi kita melakukan blocking di sisi firewall maupun blocking dari segi antivirus. Nah, dengan ada Cyber Command ini, maka sebagai namanya adalah melakukan command. Jadi dia akan melakukan command untuk cyber attack. Jadi dia adalah perangkat centralized security fokus untuk attack cyber attack ya. Jadi bukan sebagai centers management untuk cabang-cabang atau SD1, bukan. Dia hanya fokus untuk cyber attack. Gitu. Karena attack tadi kita nggak bisa melakukan controlling waktunya, dan kita nggak bisa meramalkan. Nah, dengan cyber command sendiri, dia punya fungsi yang sebenarnya agak mirip dengan SIEM. Jadi kita akan menganalisa log-log dari sisi perangkat, baik itu dari sisi firewall maupun dari sisi antivirus, maupun dari perangkat network ya, perangkat network seperti core switch dan lain-lain. Nanti bisa melakukan integrasi ke sini, kita melakukan tapping di sini. Oke, jadi kita akan mengenali kira-kira ada apa aja sih yang ada di sisi jaringan tuh, untuk menganalisa attack-nya seperti apa. Inilah fungsi dari Cyber Command. Related dengan Cyber Command, kita punya namanya adalah Tiara dan juga MDR Services. Ini adalah services kita yang kita gunakan untuk membantu lebih meyakinkan customer. Karena dengan Tiara ini kita ada orang dari Sampo Headquarter yang akan melakukan services ke tempat Bapak Ibu itu terkait dengan analisa attack yang terjadi di sisi jaringan Anda. Oke.
Nah, di sini yang menarik adalah ada fitur track patient zero. Ini apa sih? Itu ada di sini. Jadi patient zero itu kita bisa melakukan analisa attack itu ada sumber dari mana atau dia melakukan korelasi kemana saja. Contoh di sini lah, ini dengan kita melakukan feature namanya Golden Eye. Jadi kita tinggal masukin satu IP apa gitu, nanti kita akan melihat resultnya berupa koneksi dia kemana saja. Apakah dia koneksi ke server A, B, C, atau bahkan ke network device lainnya, apakah itu ke PC user, atau mungkin koneksi ke arah printer yang kita nggak tahu, ada printer di kantor kita. So, kita bisa melakukan analisa seperti ini. Ini kita tampilkan secara GUI di sisi perangkat kita. Jadi kalau GoldenEye itu, kalau saya bilang, mirip kayak fitur di film Fast Furious 7, namanya ada God Eye. Karena kalau God Eye itu kan kita bisa ngeliat orang tuh ada di mana saja posisinya. Nah, kalau GoldenEye kita bisa tahu perangkat ini dia terkoneksi kemana-mana saja. Nah, itu kita perumpamaan yang bisa saya gambarkan terkait dengan fitur GoldenEye ini. Oke. Nah, sebagai gambaran bahwa ini kita punya portfolio ya. Tadi saya bilang tadi risk protection kita untuk ransomware secara end-to-end. Mulai dari sisi endpoint ya, kita bisa menggunakan ransomware, karena dengan ransomware kita bisa melakukan blocking. Oke. Ini harus clear bahwa kalau di firewall manapun, untuk melakukan deteksi bisa. Tapi kalau melakukan blocking, di firewall itu tidak bisa. Karena blocking itu sumber dari arah endpoint untuk ransomware. Maka mau nggak mau memang harus dari sisi endpoint yang kita lakukan pencegahan. Maka kita bisa melakukan blocking seperti ini. Oke. Blocking, lalu mendeteksi, lalu juga melakukan distinction, kita bisa deteksi di sisi endpoint, lalu korelasinya nanti ke arah firewall sebagai perimeter security-nya, lalu kita bisa melakukan ransomware detection, ada komunikasi dengan CNC server atau domain dan lain-lain, itu kita bisa melakukan mitigasi si firewall. Lalu kemudian supaya kita mendapatkan up-to-date hasil ya, kita harus terhubung dengan cloud. Dan dalam hal ini kita ada namanya NeuralX. Jadi NeuralX ini adalah Global Threat Intelligence Platform. Berisi banyak banget database aplikasi update gitu. Di sini juga ada fungsi dari sandbox juga. Jadi kita punya fungsi sandboxing kita saat ini kita lempar ke cloud sandboxing. Nah, cloud sandboxing ini kita tidak lempar semua file mentah-mentah, tapi hanya hashing file aja yang kita lempar ke arah cloud gitu. Jadi cukup sangat ringan, tidak memberatkan internet kantor, dan juga data tetap aman, karena tadi yang saya bilang kita hanya ngelempar hanya hashing file-nya saja yang kita lempar ke arah internet. Oke. Lalu juga ada fungsi tadi threat intelligence kita untuk mengetahui kira-kira attack ini bersumber dari mana, berapa lama, dan untuk pengenalan ya. Karena tadi saya bilang tadi attack baru tuh bisa ada 300.000 tiap harinya gitu. Dengan attack baru ini, kalau kita nggak terhubung dengan internet, dengan cloud, maka update periodically akan lama banget gitu. Tapi dengan terhubung ke internet, maka kita bisa mengenali adanya attack baru kurang dari 5 menit gitu. Jadi kurang dari 5 menit kita bisa mengenali adanya deteksi unknown threat yang baru di sisi jaringan. Oke. Platform X ini sama kayak yang tadi saya bilang, ini Platform X adalah solusi untuk customer yang mau mendapatkan managed service ya. Ini adalah banding solusi managed service dari provider. Jadi kalau customer di sini tidak mau investasi dari perangkat Cyber Command ini kan adalah on-premise solution. Kalau Platform X ini adalah on cloud, jadi nanti di-manage oleh managed service provider yang udah kita ada partner-partner yang udah bekerja sama dengan kita di Indonesia. Jadi Bapak tinggal tutup subscription-nya aja untuk mendapatkan managed service-nya. Baik itu managed service buat cloud-nya, baik untuk yang firewall-nya nanti bisa dengan managed service provider. Jadi kalau Bapak on-premise, karena perusahaannya lebih besar, bisa menggunakan Cyber Command tadi yang on-premise. Gitu. Oke. Nah, secara gambaran bahwa secara level solution kita di sisi enterprise apa aja? Pertama, di sisi data center kita punya endpoint protection tadi, kita namanya IS ya. IS baik itu di sisi server maupun di sisi client. Lalu kita juga punya perimeter, di sini ada firewall yang di sisi mengenai server farm maupun sini firewall kita taruh enggak kita perlindungan di sisi internet proteksi. Dan juga ada IAM. Jadi secara topologi ini adalah best practice kita ya. Jadi IAM kita adalah kita taruh di tengah-tengah antara core switch maupun firewall, atau biasanya di sini adalah router. Jadi kita taruh biasanya kita adalah dengan metode bridge. Jadi dengan bridge ini lebih less impact di sisi jaringan ya. Karena kalau misalkan terjadi apa-apa dari sisi perangkat ya, apakah itu dia error atau gimana, cukup di
matikan powernya, nanti otomatis dia akan mati perangkatnya, tapi trafficnya akan tetap bypass. Tuh. Jadi koneksi fisiknya tidak perlu dirubah dari perangkat core switch ke IAM ke arah firewall, itu tidak perlu dirubah, biarkan aja, tapi kita punya bypass modul, dan itu akan terus melewatkan paket Anda, jadi paket akan di bypass langsung ke arah firewall. Tuh. Dan kita juga, lalu kemudian dari sisi network, kita juga tadi ada SIP, ini adalah Cyber Command, nama lainnya, di sisi pengamanan kita, manajemen zone kita. Nah, ini adalah gambaran dari Enterprise Ransomware Solution dari Sangfor. Selain itu, terkait dengan tadi kita punya ada Tiara Service maupun juga MDR, kita juga punya incident response. Jadi kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang pernah atau sedang mengalami ransomware attack, bisa menghubungi AMT atau Sangfor kita. Nanti kita bisa melakukan analisa, kita bisa memberikan services. Services apa sih? Berupa assessment, kita bisa nanti mencari tahu, ada root cause-nya apa, terus nanti ada gap analisisnya apa, terus nanti juga ada berupa response planning seperti apa. Nah, itu adalah salah satu output yang bisa kita kirimkan incident response ini. Selain juga ada solusi dan juga untuk business recovery kita. Beberapa case yang ada di kita adalah ada 3. Contohnya dari China, kasusnya adalah kena ransomware. Response time kita adalah pertama kita melakukan backup 1 jam, recovery dulu. Lalu kita melakukan confirm ransomware terkait dengan file-file yang kena apa? Karena kita butuh install sisi endpoint-nya juga, menunggu proteksi. Itu butuh waktu sampai 2 jam sampai tahap selesai untuk melakukan remediasi ransomware. Ini ada contoh di China, lalu ada contoh juga next-nya di Malaysia dan juga di Uni Emirat Arab bisa dilihat. Oke, kalau tadi Bapak Ibu sudah lihat, itu adalah tadi gambaran produk kita di sisi security ya. Sekarang kita masuk ke solusi dari Sangfor untuk cloud. Sebagai lebih clear, solusi cloud kita bukan cloud yang public cloud ya, tapi cloud kita adalah cloud private cloud. Jadi tetap server yang solusi cloud kita lebih kayak private cloud, jadi tetap solusi di data center. Oke. Yang pertama kita punya namanya HCI Sangfor. HCI Sangfor ini kita menarik ya, karena kita bisa melakukan dengan 2 cara ya. Jadi pertama, kita bisa menawarkan as a software only, atau as a bundling, hardware plus software. Maksudnya as a software only di sini adalah, kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di tempat saat ini sudah punya server ya, yang masih menggunakan physical server atau bahkan udah menggunakan virtualisasi tapi pengen dipindahkan dinaikkan ke arah HCI, kita bisa menggunakan server existing Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua. Dan kondisi bahwa best practice-nya adalah menggunakan tipe server dan brand yang sama. Itu tetap best practice kita. Minimal 2 node, kita bisa naikkan HCI Sangfor. Minimal 2 node. Oke, saya gambar sini, maaf tulisannya jelek ya. Minimal 2 node. Jadi dengan minimal 2 node, Bapak-Bapak Ibu udah bisa naikkan servernya jadi HCI kita. Nah, melanjutkan tadi term and condition yang saya sebutkan, selain tadi best practice-nya adalah menggunakan yang sama, tapi kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu punyanya itu kombinasi, artinya brand yang berbeda, artinya satunya brand A, satunya brand B, itu kita nggak masalah, kita open, kita bisa menaikkan di satu cluster ya, gitu. Karena kita udah punya compatibility list-nya yang udah apa aja bisa kita naikkan. Lalu kalau misalkan juga di satu brand tapi beda generasi, misalkan satunya keluaran tahun 2019, tapi keluaran tahun 2018, itu oke, nggak masalah gitu. Kita bisa naikin di satu cluster. Yang tidak saya rekomendasikan adalah satunya seri 2019, satunya seri 2014. Nah, itu saya tidak merekomendasikan karena ketika naik dari satu cluster, satu node-nya down, misalkan yang down itu yang tadi generasi 2016, maka 2014 saya ragu dia tidak bisa menaikkan atau menghandle services HCI ini sendiri. Itu dia. Makanya tetap best practice kita adalah menggunakan brand yang sama dengan keluaran tahun yang sama. Okay. Itu satu. Basically kita software sebelah tadi kita hypervisor ya. Jadi kita mirip kayak VMware, itu tetap persis karena kita sebagai hypervisor. Nah, kita basically adalah Open KVM. Jadi kita Open KVM kita bisa running intinya selama menggunakan Intel x86. Tuh, kita bisa running. Walaupun beberapa server dengan prosesor AMD itu kita bisa running juga. Okay. Yang kedua, kalau Bapak-Bapak Ibu pengen mendapatkan yang lebih simple solution, jadi kita bisa melakukan bundling. Jadi kita bisa blending software kita dengan kita bekerja sama dengan produsen server ya, yang ada di lapangan.
Jadi nanti udah jadi satu kesatuan solusi. Ketika bapak ibu mau mendapatkan support, nanti tinggal kontak ke Sangfor langsung. Jadi nggak perlu kontak ke Principal si hardware, tidak cukup kontak ke Principal Sangfor aja untuk manage tadi hardware-nya, karena di satu solusi dari kita jual tadi. Oke. Nah, benefitnya apa aja sih yang bisa ditawarkan oleh Sangfor? Pertama, selain tadi kita mulai dari 2 node, kita sudah ikut untuk built-in backup ya. Jadi backup kita udah built-in backup. Oke. Dan juga kita support untuk virtual security. Oke. Built-in backup ini adalah kita punya namanya license ya. License untuk built-in itu backup dengan RPO 1 jam. Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu punya policy backup 1 hari itu udah lebih dari cukup karena kita tadi tiap 1 jam. Ya. Tapi kalau Bapak-Bapak mau mendapatkan backup yang real time, itu kita punya namanya CDP, Continuous Data Protection. Ini hampir mendekati zero RPO-nya ya. RPO-nya ini almost zero, sama dengan 0. Kalau ini RPO-nya 1 jam. 1 jam. Oke. Kalau di sini kita mendekati zero. Contohnya Pak, misalkan Bapak punya 2 node, di node 1 Bapak bikin file A save gitu kan. Nanti otomatis di backup-nya akan tercreate node A tadi, file A tadi. Jadi kita ada backup sampai ke file level gitu. Ini benefitnya kita yang menggunakan dari sisi CDP license. Lalu untuk memanage perangkat beda lokasi, misalnya ini adalah DC, kita punya DC, kita punya sini ada DRC. Nah, punya sistem beda-beda, kita bisa manage 2 kategori dengan namanya SCMP. Ini namanya nih. Jadi SCMP ini digunakan untuk manage 2 cluster berbeda, cluster DC, cluster DRC. Kita bisa manage dengan SCMP. Nah, ini dia by default adalah free. Jadi kalau tujuannya hanya untuk memanage cluster di sisi DC maupun cluster di sisi DRC itu free. Tapi kalau Bapak mau melakukan multi tenancy ya, artinya apa? Artinya Bapak mau ada melakukan kayak proses charging billing. Misalkan Bapak holding company dan punya subsidiary company yang ibaratnya mau numpang dulu nih secara infranya dulu, mau numpang secara infra ke perusahaan Bapak sebagai holding. Itu kita bisa konsep multi tenancy dan juga kita bisa ngasih billing system. Kita bisa kasih billing, jadi nanti kita bisa lakukan charging Pak. Chargingnya tuh bisa nanti based on dari socket processor, memori maupun disk yang disewa oleh si anak perusahaan tadi. Oke. Hopefully ini bisa memberikan gambaran clear tentang brief dari produk Sangfor HCI itu sendiri. Nah, sebagai gambaran kalau mungkin beberapa ada yang belum clear apa itu HCI, ini adalah gambarannya bahwa kalau yang sudah menggunakan konsep tradisional, ini adalah salah satunya. Ada terdiri dari server, ada juga ada sun switch sini maupun ada storage ya. Jadi dengan HCI itu adalah kita mensimplifikasi HCB seperti ini. Jadi kita sudah tidak lagi punya server, ada juga external storage terpisah, itu kita sudah tidak menggunakannya lagi. Karena semuanya sudah jadi satu di sisi HCI tadi. Jadi kalau di HCI itu kita udah nggak kenal konsep namanya RAID 01, tapi kita pakainya GBOD. Just bunch of disk. Jadi disknya di server, di tiap slot itu kita maksimalin aja. Nanti bikin satu distribusi storage buat bisa digunakan. Nah, tinggal dari software HCI kita, Sangfor yang akan melakukan pengalokasian tadi disk yang dibutuhkan. Ini secara HCI based DC. Nah, plusnya Sangfor adalah kita menambahkan ada fungsi security. Nih, karena tadi kita Sangfor adalah perusahaan network security juga ya. Kita network security, kita bisa jalankan virtual firewall kita di dalam infrastruktur HCI. Itu bisa. Bapak mau jalankan virtual IAM juga bisa di sini, itu kita bisa. Dan beberapa perangkat fitur Sangfor lainnya kayak misalkan virtual 1.0 kalau dibutuhkan, virtual load balancer, bahkan kalau mau juga bisa running dalam HCI kita. Ini benefit kita ya, compare dengan kompetitor. Beberapa perusahaan HCI mereka adalah memang asli dari server base. Jadi kalau misalkan dari customer ada kebutuhan terkait dengan virtual firewall, maka dia butuh integrasi dengan prinsipal lain. Saya mau jalanin virtual firewall saya di HCI saya doang. Nah, kadang yang ditemukan adalah integrasi antara beda brand itu susah gitu. Jadi dengan menggunakan Sangfor, kita juga punya virtual firewall, maka integrasinya akan lebih mudah banget gitu untuk menjalankannya. Oke. Ini untuk gambaran animasinya karena fungsi automation kita ini sangat menarik ya. Saya boleh bilang compare ke
kompetitor, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat juga produk update dari brand lain untuk solusi HCI, kita sangat sangat menarik ya, karena kita bisa melakukan otomasi untuk pengembangan jaringan. Ini mirip kayak konsepnya kayak Cisco Packet Tracer ya. Jadi kalau kita mau deploy, let's say kita mau deploy web server, kita tinggal tarik 3 VM di sini ke jaringan, lalu tinggal taruh, kita ada switch di tengah-tengah di sini. Lalu butuh ada lagi virtual load balancer, kita bisa alokasikan di sini. Butuh ada virtual firewall, kita bisa taruh juga di sini. Oke. Tinggal nanti dihubungkan ke arah L3 out, ke arah L3 switch-nya ya. Jadi kita tinggal lempar routing aja statik ke arah sisi L3 switch-nya. Mostly kan rata-rata gateway-nya itu VLAN adalah ada di L3 switch server farm. Jadi kita tinggal lempar routingan aja ke atas gitu. Nah, ini benar sangat mudah banget digunakan oleh teman-teman. Jadi nggak perlu lagi kita update-update Visio kita terkait dengan kondisi server kita, di mana posisinya. Kadang kita juga nggak tahu bahwa kita nih connect-nya ke ETH berapa sih, kita nggak gitu kan kadang-kadang. Nah, dengan kita klik kanan, kita bisa langsung deploy connect sini, itu bisa langsung kelihatan langsung nanti. Itu lebih mudahkan gitu. Dalam hal memanage perangkat sistem kita, server kita yang ada di dalam jaringan. Di sini ada tambahan lagi bahwa contohnya, oke, kita punya 3 area, misalkan di sini kita bisa melihat traffic real yang terjadi dari firewall ke arah switch ini berapa BPS bisa kita lihat dari sini. Ini benefit dari kita ya. Oke, ini ada beberapa informasi seperti VM, berapa aja yang hidup dan mati, berapa, ada berapa perangkat security kita yang punya, bisa kita dapat gambar dari sini. Beberapa pertanyaan yang muncul terkait dengan HCI yang saya temukan adalah kalau misalkan saya existing pakai VMware, saya mau migrasi ke SANFOR, HCI support nggak? Support, kita sudah punya built-in untuk melakukan migrasi dari VMware. Jadi kita sudah punya button tools di mana kita dengan mudah bisa melakukan migrasi dari VMware ke SANFOR. Jadi nggak perlu lagi ada third party tools untuk melakukan migrasi, sudah bisa menggunakan dari bawaan SANFOR itu sendiri. Lalu kalau misalkan ada dari Bapak Ibu mau melakukan proses backup di sisi HCI kita, lalu melakukan restore di sisi VMware itu juga bisa. Itulah benefitnya dari sisi SANFOR HCI ini sendiri. Ini adalah contoh tampilan dari GUI dari HCI kita. Namanya adalah saat ini namanya eCloud, tapi nanti akan ganti namanya jadi HCI lagi. Jadi dengan satu dashboard ini kita bisa melihat semuanya informasi. Misalkan ada health check di sini, kita temukan ada warning apakah misalkan terjadi, misalkan ada warning di sisi NIC atau di sisi disk, itu kita bisa mendapatkan informasi di sini. Contoh di sini adalah USB kita di sini kelihatan nih kayak kecabut gitu kan, nanti langsung muncul notifikasi di sisi langsung tampilan GUI-nya HCI kita. Jadi bisa lebih mudahkan untuk dari sisi IT professional dalam hal memaintain jaringan mereka atau memaintain server mereka khususnya di sini. Tuh. Tadi saya sounding masalah ada SCMP, ini contoh tampilan SCMP, kita manage 2 lokasi ya. Kita bicara di sini ada DCA, ini DRC, nanti kita bisa langsung lihat seperti ini tampilannya. Bahkan kalau kita mau masuk ke cluster DC, tinggal diklik aja, nggak langsung nanti masuk ke, atau masuk ke cluster DRC, masuk aja langsung dari SCMP. Jadi tidak perlu lagi masuk dari masing-masing cluster, tidak perlu lagi. Oke, itu dari HCI. Next-nya untuk dari SD-WAN, saya yakin dari SD-WAN itu Bapak Ibu udah juga mendapatkan beberapa produk update ya. Jadi kalau kita bicara SD-WAN, itu apa sih pertama yang dikejar? Benefitnya adalah 2 sih, dari sisi bisnis maupun dari sisi operasional IT. Dari sisi bisnis adalah kita mengurangi TCO, udah pindah ke arah OPEX ya. Kita mengganti MPLS dengan internet ya. Di hal ini benefitnya kelihatan dengan menggunakan internet broadband. Karena kita tahu bahwa cost MPLS itu besar banget ya. Kita bisa contoh 256 Kbps itu roughly ya kira-kira 1 juta per bulan. Compare ke arah internet ya, dengan internet dari provider ya, dari tier 1 atau tier 2 ISP, mungkin broadband bisa dapatkan 5 juta dengan harga let's say 1 juta atau mungkin di bawah itu bisa. Memang ada komparasinya, pertama dari sisi SLA akan lebih turun,
Misalkan kalau tadi SLA-nya MPLS 99,9, kalau internet mungkin jadi 99,5 gitu. Tapi tetap at least mendapat support dari provider, karena mostly di perusahaan akan ada NOC ya, atau ada agent onsite di sisi provider yang kan terus daily sebagai operator dari sisi jaringan provider tadi. Itu satu. Setelah kita melakukan migrasi ya dari Bennett dari MPLS ke Android, kita dari sisi bisnis akan kelihatan tuh reduction cost-nya. Tapi yang perlu kita kejar adalah fungsi dua dari sisi efisiensi, atau kemudian dari tim sisi IT operasional. Nah, itu masuk dari fungsi sini. Kita mendapatkan simplified deployment, operation management, kita mendapatkan peningkatan, atau namanya adalah improve brand user efisiensi dan produktivitasnya, dan juga mendapatkan business availability dan data lebih secure gitu. Karena dengan internet ini, artinya kita perlu bangun tunnel VPN. Kita dalam hal ini menggunakan IPsec. Gitu. Jadi datanya lewat internet, tapi tetap secure. Gitu. Nah, ini lebih benefit dari sisi bisnis maupun dari sisi operasional ya. Jadi part ini merangkum fungsi tersebut. Nah, ini benar-benar yang bisa dibutuhkan dari customer itu sendiri. Untuk gambaran Sound4 SD-WAN seperti apa? Ini adalah family-nya. Oke. Untuk perangkat-perangkat di cabang maupun di sisi data center, karena kita bicara SD-WAN kita butuh dua perangkat ya, di sisi cabang maupun di sisi pusat. Kita bisa menggunakan 3 dari produk ini ya. Jadi ini tergantung dengan case yang dihadapkan oleh customer. Jadi makanya kita sebutnya solusi kita flexible solution, karena kita bisa aja di customer A itu masalah dia punya cabang di Indonesia Timur, masalahnya terkait dengan latensi yang tinggi, hanya ada link VSAT, kita bisa menggunakan 1O di Indonesia Timur. Tapi untuk customer A yang sama di kota Bandung, misalkan case-nya dia lebih ke arah security, kita bisa menggunakan firewall di sisi cabang Bandung. Jadi artinya dalam satu customer kita bisa menggunakan 2 solusi yang berbeda, yaitu 1O maupun dengan firewall. Nah, ini pembedanya kita, karena di tempat lain, di prinsip lain, solusi SD-WAN dia adalah selama, misalkan ya firewall semuanya, router semua gitu. Itu aja sebenarnya. Ini adalah benefit dari kita menggunakan Sound4 SD-WAN, karena kita bisa menambahkan flexible solution. Oke. Terus juga kalau Bapak Ibu punya cabang-cabang yang besar, ibaratnya mau ada kayak DHCP server, DHCP, atau ada mau file server, kita bisa menggunakan EBOS. Ini adalah box Sound4 yang di dalamnya kita bisa menjalankan fungsi virtual 1O, virtual firewall, dan juga virtual IAM ya, di satu box ini gitu. Jadi kita buatnya Elastic SD-WAN gitu. Tentunya untuk perangkat-perangkat ini di cabang maupun tadi ada perangkat di pusat juga, nanti akan di-manage oleh BBC. Ini ganti nama jadi Sound4 Central Manager sekarang. Dengan fungsi ini apa aja sih bisa dijalankan fungsi Central Manager ini? Ini adalah fungsi-fungsinya. Jadi kita bisa melihat petanya, kita di Sound4 kita punya peta Indonesia, bisa melihat. Lalu nanti kalau mau update firmware, nggak perlu masuk satu-satu perangkat, cukup sentralisasi dari si BBC ini bisa. Mau nge-push policy, kita juga bisa dari si Sound4 BBC ini. Jadi kita nggak perlu masuk ke masing-masing perangkat, karena itu akan melelahkan ya. Kita cukup nge-push konfigurasi, bikin template, buat dibikin di push ke masing-masing perangkat. Itu bisa seperti itu. Nah, tentu punya apalagi benefit kita punya path selection kita automatically, kita ada auto VPN, dan kita menggunakan email untuk zero touch-nya. Karena saat ini tren namanya zero touch provisioning, kita zero touch-nya menggunakan email deployment kita. Seperti itu. Customer yang sudah menggunakan SD-WAN Sound4 di Indonesia, beberapa yang bisa share adalah ada di pemerintahan menggunakan 1O sebagai perangkatnya, dia bundling dengan provider, lalu juga ada di salah satu grupnya Astra menggunakan EBOS untuk solusi dari SD-WAN-nya sendiri. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan SD-WAN bisa kita diskusikan ya. Dan contohnya kita bisa menampilkan petanya, peta Indonesia, ini kita taruh di Jakarta, jadi nanti akan warna hijau, arti itu di perangkat yang hidup. Kalau kuning dia ada alarm, misalkan dari 2 WAN link, satu WAN link-nya mati, nanti dia akan muncul alarm. Nanti alarm itu akan tampil juga secara live ya, secara real time, di sisi GUI-nya maupun di sisi nanti email notifikasi. Lalu untuk yang offline perangkat juga bisa kelihatan juga dari sisi map ini.
Lalu kalau di sini contohnya kita punya case di customer, dia punya 2 link, masing-masing ada juga 2 link ini masing-masing ke data center, satu lagi ke DRC ya. Jadi dia bikin satu tunnel ke DC, satu lagi tunnel ke DRC. Dan ini kan bisa kelihatan bahwa satu tunnel ke arah DRC itu mati default. Di sini kita juga bisa mengeluarkan informasi ya. Selama kita set namanya yang baik ya, itu nanti akan memudahkan kita dalam hal memanage jaringan. Contoh di sini kita manage nama providernya apa, tipe linknya apa, terus benefit berapa, itu kita set. Jadi supaya kita nanti kalau ada troubleshooting bisa lebih mudah lagi. Gitu. Oke. Produk terakhir yang saya mau sounding sini adalah namanya EDES. Ini sama kayak solusi VDI, versi VDI. Jadi dari Sangfor kita menawarkan namanya end-to-end, mulai dari tim klien ini yang kita harus menggunakan Sangfor, dan juga ada VDI server kita ya, server. Oke. Jadi kita end-to-end. Kita nggak bisa menggunakan tim klien third party. Karena apa? Karena pertama nggak bisa menggaransi dari sisi security, dan juga untuk speed-nya kita nggak bisa menjamin. Dengan menggunakan brand yang sama, maka kita bisa menjamin bahwa speed-nya ya, ketika kita akses suatu aplikasi kita yang ada di VDI itu akan lebih cepat lagi. Gitu. Nah, apa sih berapa yang bisa saya informasikan terkait dengan VDI kita? Pertama adalah benefit ini kita gunakan untuk green deployment ya, jadi pengembangan baru. Karena kalau misalkan hanya replacement saja, saya yakin sih harganya kitanya seperti sih tidak masuk ya, karena cost-nya cukup besar yang harus diinvestasikan. Tapi kalau ini green deployment, sama-sama belum punya komputer, ini kan jadi salah satu cost efektifnya. Benefitnya apa dengan VDI ini? Pertama, dia support untuk anti screenshot, itu satu. Kedua, dia punya namanya ya automatic backup, itu yang lebih mudah ya, karena kalau kita menggunakan PC di setiap perusahaan, kita punya 8 lantai, satu lantai 8, kalau 10 PC artinya ada 80 PC ke atas kontrol, itu kita harus matiin, hidupin semua manual gitu kan, pakai tangan kita sendiri. Gitu. Kalau VDI kita bisa buat schedule, jadi kita matiin langsung, hidupin langsung, itu kita bisa bicara bersama. Nah ini sebenarnya bisa jadi salah satu juga alternatif solusi selama pandemik ya, karena kita benar-benar mengakses seperti mengakses desktop kita yang ada di perusahaan gitu by remote, dibandingkan kalau kita bicara SSL VPN atau kita ya pakai SSL VPN ya, itu kita hanya mengakses aplikasi tertentu yang dibolehkan, tapi cara policy pun dari tim IT tidak bisa mengkontrol. Tapi kalau ada VDI kita tidak bisa mengkontrol karena kita punya seluruh aksesnya, grand access. Nah, kekurangan ada juga tambahan beberapa customer yang menggunakan team viewer atau remote desktop gitu kan, tapi harus ada orang yang ke kantor nyalain PC-nya, jadi dia hanya datang ke kantor hanya untuk nyalain PC-nya lalu nanti matiin lagi, ada juga kayak gitu. Dengan VDI ini kita nggak perlu, karena kita bisa set atau hidupin langsung dari sisi manajemen konsolnya si VDI ini. Lalu kedua, terkait dengan tadi fungsi dari backup tadi ya, jadi kalau misalkan dengan mudahnya dia backup, jadi misalkan ada ransomware gitu, kita dengan mudah tinggal restore lagi ke satu hari sebelumnya. Jadi kalau kita hanya PC biasa kan belum tentu semua orang melakukan backup dengan rutin. Tapi dengan adanya VDI ini kita bisa kontrol untuk backupnya secara periodik, misalkan per hari, misalkan ya, itu benar-benar bisa membantu IT ya maupun customer dalam hal menjaga datanya mereka. Oke, itu adalah solusi dari produk brief Sangfor. Semoga dari Bapak-Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran tentang produk Sangfor. Kita sekarang, karena waktu tinggal setengah jam lagi yang terbatas, ya. Jadi saya langsung lanjut ke produk yang menarik, yaitu adalah HCI installment kita, HCI installment. Jadi ini masih draft ya, tapi akan menuju ke final version. Jadi saya bisa share seperti ini, bahwa Sangfor menawarkan OPEX model, baik itu yang berupa hardware maupun yang software, ke customer ya, bukan ke partner, ke customer, untuk menawarkan pembiayaan yang bisa dibagi menjadi 3 tahun. Dalam ini kita menjadi 12 quarter. Jadi nanti dari teman Bapak Ibu yang tertarik dengan solusi Sangfor, kita bisa membagi term payment-nya. Bisa menjadi per quarter, jadi per 3 bulan Bapak bayar ke ANT, nanti ANT juga bayarnya sama, per quarter juga ke distri kita juga bayar per quarter juga kita. Jadi sebenarnya ini solusi yang baik bagi seluruhnya, enggak hanya sebagai customer, tapi untuk partner, distributor maupun kita. Nanti untuk proses payment-nya kita udah ada tim finance sendiri dari Sangfor yang akan membantu proses ini gitu.
Oke, dengan detik seperti apa? Kita menawarkan ada yang as a software only maupun yang combine dengan hardware. Jadi kalau yang as a software only, perusahaan Bapak Ibu bisa membagi term pembayarannya menjadi 3 tahap ya. Tahun pertama 40%, tahun kedua 30%, dan tahun ketiga 30%. Tuh. Ini benar-benar sangat menarik. Jadi misalkan 40% dibagi jadi tadi 4 quarter ya. Jadi per quarter Bapak cuma 10% dulu. Itu bisa. Nah, itu benar-benar bisa memudahkan customer dalam hal melakukan proses pembayaran. Kedua, integrasi dengan hardware. Seperti Bapak tahu, karena Sanfor itu basically kita adalah software company ya. Software company, arti kita kalau bikin tadi bandingan hardware, kita sebenarnya melakukan rebranding. Kita rebranding dengan server-server yang kerjasama dengan kita. Jadi kalau mau combine dengan hardware juga, term di sini adalah untuk hardware kita harus bayar di awal ya. Full bayar hardware cost dulu. Nanti selebihnya untuk yang software bisa lakukan proses cicilan dengan konsep yang poin nomor 1 tadi. Jadi untuk 40% untuk tahun pertama, lalu sisanya 30% untuk tahun kedua dan ketiga. Dan kita bisa melakukan pembayaran seperti itu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lebih fleksibel, udah punya server existing nih, udah punya kerjasama kontrak bundling dengan brand server, kita bisa menggunakan brand server tersebut. Tapi untuk software HCI bisa menggunakan Sanfor dengan menawarkan kemudahan payment seperti ini. Tuh. Payment instruction kita bisa mulai dari ya dengan 3 tahun ya. Oke, pembayarannya bisa kuartal atau per tahun. Dan note-nya adalah ini dimulai tidak kurang dari 3 not. Artinya kita mulai dari start 3 not untuk program ini. Itu. Jadi sebenarnya ini seperti tadi saya informasi di awal bahwa beberapa dari customer sharing bahwa di awal sebelum pandemi mereka pengen punya plan untuk IT plan, server pengen naik ke arah HCI, tapi gitu ada nyiapin budgetnya dan lain-lain, tapi ketika ada pandemi mengimpact ke arah perusahaan, akhirnya untuk plan itu tertunda, akhirnya hanya renewal sistem existing atau hanya upgrade memori aja. Nah, dari Sanfor kita pengen bantu bahwa dari sisi perusahaan bapak-bapak, ibu-ibu bisa terus continue bisnisnya, bisa terus dilanjutkan untuk solusi HCI dengan kemudahan kita menawarkan solusi pembayaran dibagi installment seperti ini. Gitu. Saya pribadi sih melihat solusi menarik ya, karena yang memudahkan banget lah. Jadi kita bapak ibu dengan membayar biaya yang lebih efisien, lebih rendah untuk cost-nya, tapi bisa mendapatkan solusi yang baik, solusi HCI. Oke. Silahkan dipelajari dulu datanya, dibaca dulu sebelum saya next slide-nya lagi. Kita next ke satu lagi, SD1 as a service gitu. Jadi apa sih background-nya kita SD1 as a service? Pertama kita bicara targetnya itu ada dari apa aja, mulai dari BFSI maupun dari banking, finance company, multi finance maupun dari insurance company, ada retail juga yang punya banyak store, government, manufacturing, atau juga company yang punya lebih dari 10 cabang yang cocok untuk solusi SD1 ini. Kapan dan mereka butuh SD1? Ini sebenarnya mensummarikan dari materi saya tadi, yaitu pertama butuh peningkatan dari sisi konektivitas jaringan. Ketika ada satu link problem, maka dari satu single link jadi multiple link. Itu banyak start SD1 ya. Kedua, menambah speed-nya lagi dengan mengganti ya dari MPLS menjadi arah ke internet gitu. Lalu yang ketiga, butuh optimize untuk aplikasi-aplikasi seperti ke finance system, office application maupun internet application. Lalu yang keempat, terkait dengan mengurangi komplain terkait dengan akses yang lambat dan lain-lain, efisiensi, business productivity, itu bisa juga ada satu poin menambah kita naik ke SD1. Lalu ketika ada failover, kita masih manual atau bahkan utilisasi kita masih rendah, itu salah satu dasar kita kenapa kita butuh SD1. Nah, kenapa dan apa sih Bapak-Bapak Ibu prefer untuk pilih SD1 solution? Ada sekitar 5 benefitnya. Pertama, kita fleksibel solution ya. Kita bisa menggunakan 1O atau bisa menggunakan firewall untuk solusi SD1 as a brand di perangkat cabang. Gitu. Jadi kita flexible solution yang bisa kita tawarkan ke teman-teman customer di sini. Yang kedua, kita support untuk hybrid one link. Jadi mau digabung MPLS internet maupun internet kita bisa gabung, sehingga nanti kita juga support namanya tunnel bonding. Jadi nanti kita bisa dapatkan speed-nya double. Misalkan MPLS-nya di sini, MPLS 2 mega, internetnya 10 mega gitu. Nanti dengan konsep tunnel bonding bisa ditambah total, jadi bisa mendapatkan 12 mega. Tuh, benefit banget ini. Oke.
Lalu kita juga menawarkan patch selection. Jadi kita dari 2 link kita tawarkan, ini untuk yang critical application, ini untuk yang non-critical, bisa kita lewatkan sini. Nanti misalkan ada problem, kita support developer otomatis. Lalu kita punya deployment dengan menggunakan email untuk memudahkan dalam hal pembangunan. Lalu kelima adalah dalam hal konsep manajemen. Semuanya jadi satu dashboard ya. Sanfor Central Manager, kita juga bisa show Indonesia Map di sini. Sehingga dari teman-teman customer nanti di tim operation center bisa di TV-nya itu bisa kan suka pakai TV, tinggal di show aja mapnya Sanfor dari si Sanfor BBC atau Central Manager ini untuk melihat secara real time apa yang terjadi. Kalau misalkan ada down, maka nanti akan jadi merah atau warning akan jadi warna kuning. Jadi akan secara real time menginformasikannya. Oke. Cara konsep seperti apa service ini? Jadi kita Sanfor dan AMT bersama-sama langsung ke perusahaan Bapak ya untuk melakukan diskusi lebih detail lagi. Kita pendekatan lebih detail lagi untuk melakukan gather information. Nanti dari perusahaan Bapak Ibu memberikan informasi terkait dengan link cost, misalkan masih menggunakan MPLS berapa banyak cabang, berapa banyak linknya, gitu. Nanti kita siap membantu membuat ROI calculation gitu. Karena kita buat di sini dan kita minta customer yang isi karena tiap customer punya harga link yang berbeda-beda ya. Walaupun sebenarnya let's say menggunakan provider A, MPLS 256 kbps, tapi harganya pasti berbeda. Karena beberapa faktor seperti kayak seberapa jauh kah tarikannya dari last mile sampai tempat Bapak, ada berapa core fiber yang dibutuhkan, dan lain-lain lah. Banyak faktor-faktor yang menunjang gitu. Menyebabkan harganya berbeda-beda. Dengan kita bisa menebakkan kalkulasi ya, kalkulasinya nanti kita akan membantu melakukan return of investment-nya, ROI, calculation. Lalu kita bisa melakukan investasi, dari segi link, lalu juga dari sisi perangkat yang di-manage ya. Karena kalau untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih manage sendiri perangkat-perangkatnya kan ada biaya renewal warranty yang perlu dikeluarkan tiap tahun. Nah itu perlu juga sebagai informasi awal untuk kita buat ROI calculation-nya. Setelah kita dapatkan, nanti kita bisa dapatkan assessment dan kita bisa ibaratnya kita bisa submit harga dulu ke Bapak Ibu, dan nanti dilihat harganya seperti apa dibungkusnya. Nanti ketika pasti kan kalau kita bicara SD1 tetap ISP adalah orang terdepan atau perusahaan terdepan yang akan melakukan managed service ke perusahaan Bapak. Nanti dari ISP kita akan Bapak tinggal tunjuk aja siapa ISP yang Bapak preference ya. Jadi siapa yang ISP yang terpercaya yang bisa dilakukan bisa ditunjuk untuk kerjasama. Nanti tinggal diskusikan dengan kita nanti tinggal dealing dengan salah satu AM-nya dari sisi ISP ini terkait dengan solusi dari managed service SD1 service yang dari Sanfor tawarkan. Jadi nanti dari sisi ISP akan submit biasanya harga link, internet ya, dan juga harga managed service SD1. Ini biasanya mereka akan dibuat terpisah nih. Jadi Bapak Ibu tahu nih, harga link sekian, harga SD1 sekian gitu. Bisa dapatkan gambarannya. Lalu nanti biasanya di komponen ini ada lagi tambahan biasanya harga instalasi awal lah itu, tapi biasanya mostly dari sisi provider instalasi. Oke. Nah, harapannya dengan kita melakukan direct approach ya. Jadi kita direct approach langsung ke Bapak maupun dari AMT, kita bisa melakukan POC langsung. Jadi kita bisa POC sendiri untuk memastikan memang konsep kita itu proven ya, solusi SD1 ini memenuhi dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau hasil udah oke, nanti Bapak tinggal tunjuk siapa preferred ISP-nya di sini. Nanti tinggal kita kerjasama dengan ISP sendiri, dengan sales-nya, untuk kita bikin satu solusi bungkus ya. Kalau memang dari sisi ISP sendiri dia belum punya resource, artinya dia belum punya ketersediaan dari sisi lokasi yang di tiap-tiap kota gitu kan. Nanti kita juga bisa bekerja sama dengan AMT untuk penyediaan resource-nya untuk di tiap-tiap kota. Atau misalkan kita pun juga udah ada ibaratnya ada managed service provider yang bekerja sama dengan ISP. Jadi dia udah punya orang yang bisa sebagai first layer support di masing-masing cabang ya. Ada lagi sini MSP. Untuk menjaga SLA pasti tentunya kan kita perlu ada orang di lapangan yang bisa langsung cek kondisinya. Nah itu kita bisa koordinasinya. Jadi solusi objektifnya adalah dengan HCI ini adalah dengan solusi SDO ini adalah kita bisa tes langsung ke arah
pesan Bapak, kita bisa melakukan presentasi lebih detail ya, dengan teman-teman AMT di sini, lalu nanti kita bisa lakukan ROI calculation, kita buatin kalkulasinya ke Bapak, kita sampaikan, udah menarik, setuju untuk melakukan POC, kita POC, lanjut nanti kita tinggal ngobrol dengan siapa ISP yang kita tunjuk, gitu. Nanti sampai akhirnya keluar biaya bulanan yang perlu Bapak bayarkan bulanan ya, selama managed service SD-WAN ini.